sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Lydia Tambah dan saya Ani Grace Roksaribu. Kami dari mahasiswa ekonomi tingkat 1 semester 2 akan mempresentasikan materi mengenai ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan atau opportunity cost. Permasalahan ekonomi makro di Indonesia ada beberapa, yaitu yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi terganggu. Ketika pertumbuhan ekonomi terganggu, akan mengganggu beberapa bidang, tidak hanya di satu sektor, melainkan di bidang lainnya juga akan terganggu. Salah satu contoh yang bisa kita lihat yaitu adanya virus corona, sehingga mewajibkan kita supaya selalu memakai masker. Dan kita ketahui sebelum adanya virus corona, satu masker harganya 1.000. Namun setelah adanya itu, maka harga masker akan naik bisa sekitaran 5.000 dan bahkan sampai 10.000 hanya satu biji masker saja. Oleh karena itu, ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terganggu. Dan yang kedua, yaitu tajamnya angka pengangguran dan kemiskinan. Ini juga kita kaitkan dengan virus corona. Pemasok dari luar negeri ke dalam negeri terganggu ataupun terhalang oleh karena virus, sehingga banyak perusahaan yang tutup. Oleh karena itu, para pekerja atau pegawai dapat PHK, sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan lagi dan bahkan akan terjadi pengangguran dan kemiskinan juga. Yang ketiga, terjadinya inflasi. Inflasi yang terjadi yaitu kenaikan harga barang yang tidak tentu. Dia mau naik dan tiba-tiba turun. Ini mengakibatkan masalah di bidang ekonomi makro. Dan yang keempat, kekalahan daya saing. Kekalahan daya saing antara produk dalam negeri dan luar negeri masih terbilang belum bisa kita saingi di produk dari luar negeri, sehingga ini juga dapat menjadi permasalahan di bidang ekonomi makro. Cara untuk mengatasi masalah ekonomi makro dapat dilakukan dengan yang pertama, ciptakan lapangan kerja untuk pengangguran. Yang kedua, kendalikan masalah inflasi. Yang ketiga, siklus bisnis. Yang keempat, mengendalikan peningkatan suku bunga. Dan yang kelima, atasi pertumbuhan stagnan. Yang kedua, mikroekonomi. Apa sih mikroekonomi itu? Mikroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari variabel-variabel dengan ruang lingkup yang lebih kecil, misalnya perusahaan, rumah tangga. Contoh yang bisa kita lihat yaitu dalam ekonomi mikro mempelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang sudah ada sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimal. Contoh yang kedua yaitu kegiatan interaksi. Kegiatan interaksi yang dapat kita lihat atau ketahui contohnya di pasar. Di pasar terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, pembeli dan penjual. Ada di sana tawar-menawar, sehingga terjadi kepuasan di dalam pembeli dan di si penjual. Ruang lingkup ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro ini mengacu pada yang pertama, penentuan tingkat aktivitas ekonomi negara. Analisis makroekonomi akan memberikan perincian pengeluaran secara agregat atau keseluruhan, termasuk yaitu pengeluaran dari rumah tangga atau konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, perusahaan atau biaya investasi, ekspor dan impor. Yang kedua, kebijakan pemerintah.
Ekonomi suatu negara tidak akan terlepas dari yang namanya pengangguran dan inflasi. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Baik itu kebijakan melalui moneter ataupun kebijakan fiskal. Yang ketiga, pengeluaran agregat atau komprehensif. Ketika pengeluaran keseluruhan tidak mencapai tingkat yang ideal, akan ada masalah dalam perekonomian. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, peluang kerja yang lebih baik akan mengendalikan tingkat inflasi. Meskipun secara teori hal ini bisa dilakukan ataupun praktiknya sulit untuk dilaksanakan. Di sini ada perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Bisa kita lihat dari harga komoditas barang. Di dalam ekonomi mikro, komoditas barang biasanya produk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan tersier seperti bahan pangan ataupun alat transportasi lainnya. Sedangkan di ekonomi makro, harga komoditas barang itu merupakan sesuatu hal yang lebih besar. Cakupannya adalah negara dan beberapa hal lainnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Selain dihitung dari harga komoditas barang, perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro juga dapat kita lihat dari unit analisisnya atau batasan yang harus kita miliki dalam sebuah perincian perekonomian. Di ekonomi makro contohnya permintaan dan penawaran, harga perusahaan, laba rugi, hingga biaya produksi. Sedangkan di ekonomi makro, unit analisisnya biasa dihitung dari inflasi, deflasi, atau neraca keuangan. Selain itu kita juga dapat melihat dari tujuan analisisnya. Di dalam ekonomi mikro lebih memfokuskan pada bagaimana mengatasi sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Sedangkan di dalam ekonomi makro lebih memfokuskan pada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Di sini ada tujuan mikro dan makroekonomi di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tujuan makroekonomi di Indonesia. Tujuannya adalah 7, yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan nasional, yang kedua membuka kesempatan lapangan pekerjaan, yang ketiga meningkatkan kapasitas produksi secara nasional, yang keempat menjaga kestabilan ekonomi, yang kelima menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri, yang keenam produksi nasional tinggi, dan yang terakhir industri pendapatan nasional. Sedangkan tujuan mikroekonomi di Indonesia itu ada 2, yaitu yang pertama melakukan analisis terhadap mekanisme pasar yang membentuk harga relatif kepada produk barang dan jasa. Yang selanjutnya yang terakhir melakukan analisis kegagalan pasar. Prestasi perekonomian di Indonesia. Prestasinya itu ada 4. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terbilang stabil. Tidak tinggi, tidak rendah, masih stabil. Yang kedua, mampu menjaga inflasi sesuai target. Yang ketiga, angka inflasinya stabil. Dan yang terakhir, menekankan angka kemiskinan. Jadi kesimpulannya adalah perekonomian di Indonesia sendiri ditopang oleh berbagai jenis komoditas baik dari sisi sumber daya alam, perindustrian, dan lain-lain. Pengelolaan sumber daya yang baik akan berperan besar pada pengembangan ekonomi di suatu negara.